Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah, sekarang kita akan berbicara tentang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setiap mukmin yang mempercaya Al-Quran mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kitab sucinya itu. Di antara kewajiban dan tanggung jawabnya itu adalah mempelajarinya dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah kewajiban suci dan mulia. Rasulullah SAW telah mengatakan, yang sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya seseorang yang pagi-pagi pergi mempelajari ayat-ayat dalam kitabullah lebih baik yang seperti itu daripada mengerjakan sholat sunat 100 rakaat. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah juga mengatakan, siapa-siapa yang mempelajari kitabullah kemudian diamalkannya isinya yang terkandung di dalamnya, Allah akan menunjuki dari kesesatan dan akan dipeliharanya pada hari kiamat dari siksa yang berat. Dulur-dulur seiman, belajar Al-Quran itu merupakan kewajiban yang utama bagi setiap mukmin. Begitu juga mengajarkannya. Belajar Al-Quran itu dapat dibagi kepada beberapa tingkatan, yaitu belajar membacanya sampai lancar dan baik menurut kaedah-kaedah yang berlaku dalam qiraat dan tajwid. Belajar arti dan maksudnya sampai mengerti akan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Dan terakhir, belajar menghafal di luar kepala, sebagaimana yang dikerjakan oleh para sahabat pada masa Rasulullah. Demikian pula pada masa tabi'in dan sekarang di seluruh negeri-negeri Islam. Belajar Al-Quran itu hendaklah dari semenjak kecil. Sebaiknya dari semenjak berumur 5 atau 6 tahun. Sebab umur 7 tahun sudah disuruh mengerjakan sholat. Rasulullah SAW sudah mengatakan, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat bila sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah dalam marahilah bila dia tidak mengerjakan sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Dulur-dulur sekalian, menjadikan anak-anak dapat belajar Al-Quran mulai dari semenjak kecil itu adalah kewajiban orang tua masing-masing. Berdosalah orang tua yang mempunyai anak-anak tetapi anak-anaknya tidak pandai membaca Al-Quran. Tidak ada malu yang paling besar di hadapan Allah nantinya bila mana anak-anaknya tidak pandai membaca Al-Quran. Sebaliknya, tidak ada kegembiraan yang lebih memuncak nantinya bila mana orang tua dapat menjadikan anak-anaknya pandai membaca Al-Quran. Rasulullah SAW telah mengatakan, tidak ada suatu keuntungan bagi seseorang yang telah menjadikan anaknya pandai membaca Al-Quran, kecuali baginya nanti pada hari kiamat akan diberikan suatu mahkota dari dalam surga. Dulur-dulur sekalian, pada tingkat pertama ini, yaitu tingkat mempelajari membaca Al-Quran dengan baik, hendaklah sudah merata dilaksanakan. Sehingga tidak ada lagi orang yang buta huruf Al-Quran di kalangan masyarakat Islam. Di tiap-tiap rumah tangga orang Islam hendaknya diaktifkan benar-benar pemberantasan buta huruf Quran ini. Sehingga setiap muslim yang menjadi keluarga rumah tangga itu sudah pandai membaca Al-Quran dengan baik. Batas untuk mempelajari Al-Quran itu hanya bila seorang sudah diantar ke lubang kubur. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya. Misalnya saja, karena saya sudah tua, karena sudah dewasa, terlanjur dewasa dan sebagainya. Dalam tingkatan pertama, sekadar pandai membaca Al-Quran dengan baik. Hal itu berlaku bagi anak-anak, orang dewasa maupun orang tua, pria maupun wanita. Semuanya berkewajiban untuk mempelajarinya.
Sesudah itu barulah menginjak ke tingkat yang kedua, yaitu mempelajari arti dan maksud yang terkandung di dalam Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran itu betul-betul menjadi pelajaran, petunjuk, peraturan bagi setiap muslim dalam mencapai kebahagiaan hidup yang diridhoi Allah. Untuk itulah terjemahan Al-Quran ini disusun dan diterbitkan oleh pemerintah dengan maksud agar terjemahan Al-Quran itu dapat dipelajari secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia dengan mudah. Terjemah ini disusun oleh para ahli menurut bidangnya masing-masing. Pelaksanaannya diserahkan pada suatu lembaga negara yang diberi nama Lembaga Penyelenggaraan Terjemah Kitab Suci Al-Quran. Dulur sekalian, selain mempelajari cara membaca serta mendalami arti dan maksud yang dikandung dalam Al-Quran, yang terpenting adalah mengajarkannya. Jadi dalam belajar dan mengajar merupakan dua tugas yang mulia lagi suci, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sedapat mungkin hasil yang dipelajari itu terus diajarkan pula. Demikian seterusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian beliau menerima wahyu pada saat itu juga terus diajarkannya kepada para sahabat. Seketika selesai wahyu itu turun, para sahabat pun berbuat demikian pula. Seterusnya orang yang mendapatkan pelajaran dari para sahabat itu melanjutkannya kepada orang lain. Demikianlah secara sambung menyambung, seperti rantai yang tidak ada putus-putusnya. Mengajarkan Al-Quran merupakan tugas yang sangat mulia di sisi Allah. Di dalam tugas mengajarkan Al-Quran itu terkandung 3 kemuliaan, yaitu kemuliaan mengajar yang merupakan warisan tugas Nabi, kemuliaan membawa Al-Quran sementara mengajar, dan kemuliaan memperdalam maksud yang terkandung di dalam Al-Quran. Dengan mengajar terus-menerus, ia akan menjadi orang-orang yang mahir dalam memahami Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang membaca Al-Quran lagi pula ia mahir, kelak akan mendapat tempat dalam surga bersama-sama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Dan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir, maka akan membacanya tertegun-tegun dan tampak agak berat lidahnya, belum lancar maksudnya, dia akan mendapatkan 2 pahala. Dulur-dulur sekalian, sebagian besar ulama mengatakan bahwa tajwid, dalam hal ini ilmu tajwid, itu adalah suatu cabang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari sebelum mempelajari ilmu qiraat Al-Quran. Ilmu tajwid ini adalah pelajaran untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Dalam ilmu tajwid ini diajarkan bagaimana cara melafazkan huruf yang berdiri sendiri, huruf yang dirangkaikan dengan huruf lain, melatih lidah mengeluarkan huruf dari makhrajnya, belajar mengucapkan bunyi yang panjang dan yang pendek, cara menghilangkan bunyi huruf yang dengan menggabungkannya dengan huruf yang sesudahnya atau yang disebut idgham, berat atau ringan, berdesis atau tidak, mempelajari tanda-tanda berhenti dalam bacaan, dan lain-lain sebagainya. Ilmu tajwid ini diajarkan sesudah pandai membaca huruf Arab dan telah dapat membaca Al-Quran sekadarnya. Cara membaca Al-Quran dan penulisannya. Dulur-dulur sekalian, setelah wafat Utsman, mushaf Al-Imam tetap merupakan satu-satunya mushaf yang dijadikan pegangan umat Islam dalam pembacaan Al-Quran. Meskipun demikian terdapat ada perbedaan dalam pembacaan tersebut. Sebab-sebab timbulnya perbedaan itu dapat disimpulkan dalam 2 hal. Pertama, penulisan Al-Quran itu sendiri. Kedua, karena perbedaan dialek atau lahjah dari orang-orang Arab.
Penulisan Al-Quran itu dapat menimbulkan perbedaan pembacaan oleh karena Mushaf Al-Imam ditulis oleh sahabat-sahabat yang tulisannya belum dapat dimasukkan ke dalam golongan tulisan yang baik, sebagaimana diterangkan dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dalam buku tersebut Ibnu Khaldun berkata, perhatikanlah akibat-akibat yang terjadi disebabkan tulisan mushaf yang ditulis sendiri oleh sahabat-sahabat dengan tangannya. Tulisan itu tidak begitu baik, sehingga kadang-kadang terjadi beberapa kesalahan dalam penulisan jika ditinjau dari segi tulisan yang baik dan bagus. Untuk mengambil berkat para tabi'in dalam menyalin Al-Quran mengikuti saja bentuk tulisan Mushaf Al-Imam. Karena mushaf ini ditulis oleh sahabat Rasulullah sendiri yang menerima Al-Quran langsung dari Nabi. Di samping itu penulisan Mushaf Al-Imam adalah tanpa titik dan baris. Adapun perbedaan lajah atau dialek orang-orang Arab telah menimbulkan macam-macam qiraat atau bacaan, sehingga pada tahun 200 Hijriah muncullah ahli-ahli qiraat yang tidak terhitung banyaknya, seperti qiraat Ibnu Mas'ud yang membaca mahaza basyara dengan mahaza basyaru sesuai dengan dialek Bani Tamim yang menganggap ma tidak berfungsi dan membaca barikum dengan barikum sesuai dengan dialek Bani Asad dan Tamim dan sebagian dari penduduk Niger. Di antara dialek-dialek bahasa Arab yang masyhur adalah dialek-dialek Quraisy, Huzail, Tamim, Asad, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad. Dulur-dulur seiman, di antara qori-qori yang masyhur adalah Abdullah bin Amir, meninggal di Syam pada tahun 118 Hijriah. Perawi-perawinya yang termasyhur adalah Al-Bazi, Abdul Hasan, Hamid bin Muhammad, Al-Kumbul, Abu Umar Muhammad. Kemudian yang kedua Abu Ma'bad Abdullah bin Kasir, meninggal di Mekah pada tahun 120 Hijriah. Perawi-perawinya yang termasyhur adalah Abu Bakar Syu'bah, Ilyas, Abu Amr Hafs bin Sulaiman. Kemudian yang ketiga Abu Bakar Ashim bin Abu Najib, meninggal di Kufah pada tahun 1027 Hijriah. Perawi-perawinya yang termasuk adalah Abu Bakar Syu'bah bin Ilyas dan Abu Amr Hafs bin Sulaiman. Yang keempat Abu Amr bin Al-A'la, meninggal di Basrah pada tahun 1054 Hijriah. Perawi-perawinya yang termasuk adalah Abu Durawi, Abu Amr Hafs dan Abu Susi Abu Su'aib Saleh bin Ziyad. Kemudian yang kelima Nafi bin Naim, meninggal di Madinah pada tahun 109 Hijriah. Perawi-perawinya yang termasuk adalah Kulum Abu Musa, Isa bin Wina, dan Warash Abu Sa'id Utsman bin Sa'id. Yang keenam Abdul Hasan Adi bin Hamzah Al-Kisai, meninggal di Basrah pada tahun 1089 Hijriah. Perawi-perawinya yang termasuk adalah Abdul Haris Al-Laits bin Khalid dan Ad-Durawi tersebut di atas. Kemudian yang ketujuh Abu Imarah Hamzah bin Habib, meninggal tahun 216 Hijriah. Perawi-perawinya yang termasuk adalah Abu Muhammad Khalaf bin Hisham dan Abu Isa Khalad bin Khalid. Qiraat-qiraat ini dimasyhurkan orang dengan nama qiraat sab'ah atau 7. Kemudian timbul lagi qiraat-qiraat lain dengan qori-qorinya adalah Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq Al-Harzami, meninggal di Basrah tahun 225. Kemudian Abu Muhammad Khalaf bin Hisham. Kemudian yang ketiga Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqat Al-Mahzumi, yang meninggal di Madinah tahun 230 Hijriah. Dengan tambahan dari 3 qiraat itu, maka ada 10 yang disebut qiraat yang 10. Kemudian timbul lagi 4 qiraat yang lain pula, yaitu qori-qorinya yaitu Muhammad bin Aziz Al-Makki,
Al-Mas Al-Kufi, Al-Hasan Al-Basri, dan Yahya Al-Yazidi. Semua menjadi qiraat yang 14. Qiraat yang 7 adalah qiraat yang mutawatir yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang banyak, dan qiraat yang 3 adalah qiraat ahad yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Sedang qiraat yang 4 adalah qiraat yang sats atau lemah dan jarang, artinya jarang orang membawakannya. Adapun qiraat yang batil adalah qiraat yang menambahkan kata-kata di dalam ayat sebagai pentafsiran, seperti qiraat Sa'ad bin Abu Waqqas yang menambahkan kata min kepada ayat walahu akhun au ukhtu, sehingga menjadi walahu akhun au ukhtum min sebagaimana diterangkan di atas. Al-Quran mula-mula ditulis tanpa titik dan baris. Namun demikian hal ini tidak mempengaruhi bacaan Al-Quran, karena para sahabat dan para tabi'in adalah orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu mereka dapat membacanya dengan baik dan tepat. Tetapi setelah agama Islam tersiar dan banyak bangsa yang bukan bangsa Arab yang memeluk agama Islam, maka sulitlah bagi mereka untuk membaca Al-Quran tanpa titik dan baris itu. Bila keadaan demikian dibiarkan, dikhawatirkan bahwa hal ini akan menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Maka Abul Aswad Ad-Duwali mengambil inisiatif untuk memberikan tanda-tanda pada dalam Al-Quran dengan tinta yang berlainan warnanya dengan tulisan Al-Quran. Tanda-tanda itu adalah titik di atas untuk fathah, kemudian titik di bawah untuk kasrah, dan titik di sebelah kiri untuk dhammah, dan 2 titik untuk tanwin. Hal ini terjadi pada masa Muawiyah. Kemudian di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Nasir bin Hashim, dan Yahya bin Ya'mar menambahkan tanda-tanda untuk huruf-huruf yang bertitik dengan tinta yang sama dengan tulisan Al-Quran. Itu adalah untuk membedakan antara maksud dari titik-titik Abul Aswad Ad-Duwali dengan titik yang baru ini. Titik Abul Aswad adalah untuk tanda baca, dan titik Nasir bin Hashim adalah titik huruf. Cara penulisan semacam ini tetap berlaku pada masa Bani Umayyah dan pada permulaan Abbasiyah, bahkan tetap dipakai pula di Spanyol sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Kemudian ternyata bahwa cara pemberian seperti ini, tanda seperti ini menimbulkan kesulitan bagi para pembaca Al-Quran karena terlalu banyak titik-titik, sedangkan titik itu lama-kelamaan hampir menjadi serupa warnanya. Maka Al-Khalid mengambil inisiatif untuk membuat tanda-tanda baru, yaitu huruf waw kecil di atas untuk tanda dhammah, kemudian alif kecil untuk tanda fathah, kemudian ya kecil untuk tanda kasrah. Kepada huruf shin untuk tanda saddah, dan kepala ha untuk sukun, dan ain untuk hamzah. Kemudian tanda-tanda ini dipermudah, dipotong, dan ditambahkan sehingga membentuklah bentuk-bentuk Al-Quran yang ada sekarang ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.